sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekarang kita bahas modul 6 ya teman-teman ya. Oke. Ya, silakan dibuka modul 6-nya. Kita akan melakukan penyusunan anggaran keuangan yang kedua. Kemarin kan kita sudah menyusun anggaran keuangan pertama, yaitu piutang. Nah, sekarang kita mau menyusun anggaran keuangan yang kedua, yaitu anggaran sediaan. Pengertian anggaran sediaan. Sediaan adalah barang yang diperoleh dan tersedia untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau bukan produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Sediaan produk yaitu sediaan produk jadi, terdapat pada perusahaan manufaktur, tujuannya untuk dijual. Kalau sediaan produk dalam proses yaitu sediaan produk yang belum selesai dan membutuhkan proses lebih lanjut. Kalau teman-teman ingat di pelajaran di yang kita bahas sebelumnya di akuntansi manajemen ya, yang kita bikin bagan alur. Nah, itu kan ada bahan baku atau overhead atau tenaga kerja, terus dimasukkan ke barang dalam proses baru menjadi barang jadi. Nah, ini sediaan juga ada dua macam, ada sediaan produk jadi, ada sediaan produk dalam proses gitu. Kalau sediaan produk jadi, dia masuk aktiva lancar. Sediaan minimum yang bersifat permanen dimasukkan ke aktiva tidak lancar. Anggaran sediaan berarti sediaan dari produk jadi, sediaan produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mas. Oh iya, belum saya absen ya teman-teman. Baru mulai, Mas, baru mulai. Faktor yang mempengaruhi anggaran sediaan, yang pertama adalah sediaan produk jadi, sifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan ekstra. Terus sifat persaingan industri, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang atau carrying cost dengan biaya kehabisan sediaan atau stock out cost. Kemudian ada sediaan barang dagang, persediaan barang dagangan. Yang mempengaruhinya adalah sifat persaingan dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan, serta keterbatasan barang di penyalur atau produsen. Kan ada barang jadi, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur dia memproduksi barangnya sendiri, kalau perusahaan dagang dia dapat dari supplier atau dari produsen, terus baru dia jual. Gitu ceritanya. Dan itu ada sediaan barangnya masing-masing. Nah, sekarang penyusunan anggaran sediaan itu seperti apa? Anggaran sediaan pada perusahaan manufaktur, Yang pertama, menetapkan tingkat perputaran sediaan. Ini rumusnya, TPSPJ, tingkat perputaran sediaan produk jadi, yaitu HPJ dibagi RSPJ, harga pokok jualan atau harga pokok produk terjual,
dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Rata-rata sediaan produk jadi itu apa? Sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Maka itu jadi rata-ratanya. Terus ini rumus lanjutannya TPS PDP, yaitu sebentar. Harusnya sama aja Mbak ya, mungkin PJ atau BJ. P itu produk, kalau B itu barang gitu mungkin ya. PJ mungkin, enggak apa-apa, sama aja. Oke. Terus ini adalah tingkat perputaran sediaan produk dalam proses. Kalau tadi kan produk jadi, sekarang produk dalam proses, hanya diganti saja. Rumusnya sama, tapi sekarang kita ngomonginnya yang barang dalam proses. Oke. Terus ini ada rumus lagi yang berwarna-warni, ini adalah HPJ. HPJ sama dengan HPPJ ditambah sediaan produk jadi awal dikurangi sediaan produk jadi akhir. HPPJ sendiri sama dengan biaya pabrik ditambah SPDP awal dikurangi SPDP akhir. Sediaan produk dalam proses awal dikurangi sediaan produk dalam proses akhir. Terus biaya pabrik adalah bayar bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ini sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya. Jadi rumus-rumus ini berkaitan dengan anggaran sediaan. Terus jangan lupa kalau di sini dibedakan antara produk jadi dengan produk dalam proses. Kalau produk jadi berarti sudah di akhir tinggal dijual. Kalau produk dalam proses berarti dia butuh proses lebih lanjut. Oke. Sebentar. Ini adalah tabel 6.1 mengenai anggaran rugi laba. Silakan teman-teman buka 6.1 anggaran rugi laba. Di situ ada cara bikin anggarannya seperti ini. Jadi ada jualannya berapa, biaya-biayanya sama dengan sekian, terus sudah diketahui sekian. Ini lanjutan dari halaman 6.6 ya. Jadi ada contoh PT OK selama 2018 mempunyai data sebagai berikut. Ini adalah produk dalam proses awal sebesar ini. Terus sediaan produk jadi awal adalah 2.400. Harga pokok dengan harga standar sebesar itu Rp40. Jualan dianggarkan sebanyak 1.000 unit dengan harga Rp60 sama dengan 60.000. Nah, dari data-data tersebut, ada lagi menetapkan TPS sebanyak 20 kali, sedangkan untuk yang dalam proses sebanyak 19,55 kali. Itu. Nah, dari data-data tersebut bisa kita masukkan ke dalam tabel. Misalnya jualannya 60.000 sudah diketahui. Terus sediaan produk dalam proses